Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Fauzan Nasrullah. Saya dari kelompok 16 Praktikum Statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, terkait tugas mingguan sub 1 praktikum penelitian praktikum Statistika 2 modul 2 yaitu pengujian hipotesis. Sebelum kita ke pengerjaannya, kita lihat terlebih dahulu soalnya. Oke, di sub 1 ada soal nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis secara sederhana. Dengan uji hipotesis secara sederhana. Jadi, uji hipotesis adalah metode uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran dari suatu dugaan atau hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan secara sederhana, kita membuat dua pernyataan. Hipotesis nol yang biasanya menyatakan tidak ada perbedaan, dan hipotesis alternatif atau H1 yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Selanjutnya itu di nomor 2, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Jadi langkah-langkahnya itu ada enam. Yang pertama itu rumuskan hipotesis. Yang pertama itu menentukan dua hipotesis, yaitu hipotesis nol yang biasanya menyatakan tidak ada pengaruh atau adanya perbedaan. Yang kedua itu hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Yang kedua itu menentukan tingkat signifikasi, yang yang menentukan batas kesalahan yang bisa diterima. Biasanya itu 0,05 atau 5% atau juga bisa 0,01 atau 1%. Nilai ini nanti digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada memilih uji statistik yang tepat, yaitu memilih metode uji sesuai dengan uji data dan tujuan, misalnya uji T untuk rata-rata, uji Z, dan juga ada uji chi-square. Yang pemilihan ini penting agar hasilnya itu nanti valid. Selanjutnya itu ada mengumpulkan dan mengolah data. Data yang mengumpulkan data dari sampel, lalu menghitung nilai statistik uji. Misalnya nilai T hitung atau Z hitung. Selanjutnya itu ada menentukan kriteria pengambilan keputusan, yaitu bandingkan, yaitu nilai hitung dengan nilai tabel, atau p-value dengan alpha, atau umumnya jika p-value kurang dari sama dengan alpha, H0 ditolak. Jika p-value lebih dari alpha, H0 tidak ditolak. Lalu yang terakhir itu menarik kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji. Apakah ada cukup bukti untuk menolak hal nol, dan menjelaskan dalam konteks masalah yang diteliti. Lalu untuk nomor 3, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Oke. Jadi secara definisi, left tail test itu digunakan ketika hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Misalnya mu kurang dari mu 0. Daerah penolakan H0 berada di bagian kiri distribusi. Lalu ada right tail test, yaitu digunakan ketika H1 menyatakan bahwa nilai parameter lebih besar dari nilai tertentu. Misalnya mu lebih dari sama dengan mu 0. Daerah penolakan H0 berada di bagian kanan dari distribusi. Dan yang terakhir itu ada two tail test. Dia digunakan ketika satu menyatakan bahwa nilai parameter tidak sama dengan nilai tertentu. Mu tidak sama dengan mu 0. Daerah penolakan H0 berada di dua sisi, yaitu kiri dan kanan dari distribusi. Lalu untuk nomor 4, berikan buat contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh pertama itu ada uji kualitas produk makan. Misalnya ada sebuah warung makan ingin mengetahui apakah rata-rata waktu pengujian makanan lebih dari 10 menit. Nolnya itu waktu pengujiannya kurang dari sama dengan 10 menit. Yang satunya waktu penyajiannya lebih dari 10 menit. Nah, kemudian dilakukan pengurangan waktu beberapa pemesanan. Jika hasil uji menunjukkan signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa waktu pengujian memang lebih lama dari standar. Lalu contoh kedua itu ada uji efektivitas metode belajar. Misalnya seorang guru ingin mengetahui apakah metode belajar baru meningkatkan nilai siswa. H0-nya tidak ada peningkatan, H1-nya ada peningkatan nilai. Nilai siswa sebelum dan sesudah metode diterapkan lalu dibandingkan. Jika hasil ujinya signifikan, maka metode belajar tersebut terbukti efektif. Lalu yang terakhir itu ada soal nomor 5, yaitu soalnya di sini sebuah perusahaan produsen gula pasir menetapkan bahwa rata-rata isi bersih produknya adalah 1000 gram per kemasan. Untuk mengevaluasi kestabilan pengemasan, diambil 36 kemasan secara acak. Dari hasil penimbangan diperoleh rata-rata berat sampel 1020 gram. Diketahui bahwa standar deviasi populasi sebesar 60 gram dengan tingkat signifikansi 5%.
Ujilah apakah berat rata-rata kemasan gula pasir tersebut berada dari standar perusahaan. Nah, metode yang digunakan itu pengujian tutel. Kita akan menggunakan software RStudio untuk menyelesaikan soal nomor 5 ini. Oke, jadi yang pertama-tama itu kita langkah pertamanya itu menentukan hipotesis H0 dan H alternatifnya. Ini H0-nya itu 1000, yaitu berat rata-rata isi bersih produk gula pasir sama dengan 1000 gram. Lalu H alternatifnya, mu tidak sama dengan 1000. Berat rata-rata isi bersih produk gula pasir tidak sama dengan 1000 gram. Lalu kita akan menginput data yang diketahui pada soal, di mana eh, M-nya itu 1000, S bara 1020, sigma-nya 60, dan N-nya 36. Kita bisa run dulu dua bagian ini. Nah, lalu mencari nilai statistik uji Z, di mana Z-nya itu kita menggunakan X bar min M per sigma per square root N. Ini kita bisa running. Lalu mencari nilai kritis, di mana alfanya itu kita menggunakan 0,05. Dan rumus that half alpha min Q norm 1 min alpha bagi 2. Itu bisa running. Oke. Didapat nih misalnya nilai uji statistik Z-nya itu 2 dan nilai kritisnya itu min 1,95 dan sampai dengan 1,95. Mungkin sekian tutorial video pengerjaan tugas mingguan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.